Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali lagi ya, ketemu lagi dengan Babeh. Kali ini pembahasannya apa nak? Tentang haramnya babi. Wih, seru ini. Ada pertanyaan, kenapa umat muslim itu mengharamkan babi gitu. Baik, karena apa ya, kita harus dirun dulu. Kan udah banyak ya yang guru-guru kita yang menjelaskan ini sebagai ujian, ini sebagai apa ya, menilai keimanan kita pada Allah itu seperti apa, menurutin firman Allah itu seperti apa, kan begitu. Nurut enggak gitu dengan firman bahwa babi itu termasuk khinsir gitu ya, yang menjijikkan gitu. Sebelumnya babi mau ini dulu, ngingetin dulu bahwa umat Islam itu tidak lengkap imannya kalau salah satu kurang, yaitu mengimani kitab-kitab Allah, kan begitu. Artinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Dan ternyata runutannya adalah masalah babi itu ternyata ada dibahas di kitab para nabi. Spesifiknya di kitab Nabi Yesaya. Jadi di Yesaya 66 ayat 15 dan 17 yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Tuhan akan datang dengan api dan kereta-kereta layaknya puting beliung, karena kemurkaannya akan membunuh banyak orang. Dan di antara banyak orang yang mati itu adalah pemakan daging babi dan binatang-binatang lain yang menjijikkan. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu hanya menyempurnakan saja bahwa babi itu adalah termasuk binatang yang khinzir, kan gitu, yang menjijikkan gitu kan. Nah, lantas ada kaum yang menyangkal itu. Kalau menjijikkan ya, kalau zaman dulu babi itu hidupnya di kubangan, di kotoran, di selokan dan sebagaimana tempat-tempat yang jorok, kan gitu. Nah, mereka beralasan kan sekarang kan diternak rapi, bersih, higienis segala macam dengan dalih seperti itu. Hai bro, begini, emang betul ini adalah ujian untuk kita gitu. Apakah kita termasuk orang yang menuruti apa kata firman Tuhan, kan begitu. Kalau Tuhan sudah bilang akan menghabisi manusia-manusia pemakan babi dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan itu akan berlaku seterusnya, kan begitu, nggak bakalan bisa dirubah begitu. Walaupun babi zaman sekarang itu ditreatment di kawasan apartemen atau dikelola, dipihara di layaknya seperti di bintang 5 sekalipun, hotel bintang 5 sekalipun, tetap babi ya tetap babi, nggak bakalan bisa jadi biri-biri, nggak bisa jadi sapi atau domba. Babi ya tetap babi. Kalau Tuhan sudah bilang akan dibunuh orang yang makan daging babi, ya itu akan tetap berlaku, kan begitu. Nggak mungkin nanti setelah babi udah dipelihara di tempat yang steril, yang bersih, yang higienis, lantas pengen merevisi firman Tuhan gitu. Lucu. Tuhan punya hak prerogatif kan gitu. Kalau udah bilang kayak gitu ya kayak gitu, kan gitu. Jadi kalau
eh, kalau di Al-Qur'an kan bisa bisa dibantah oleh mereka. Kalau cuman hanya karena jijik, menjijikkan, maka mereka bisa beralasan bahwa dipiara di tempat yang steril dan higienis kan begitu. Akhirnya kan susah juga kita nyari dan ternyata di kitab Yesaya ayat 6 di Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 itu ternyata Tuhan sudah memberikan ultimatum kan, gitu, akan membantai siapa saja yang makan daging babi dan binatang yang menjijikkan. Begitu. Nah, terus itu kan Yesaya bukannya Nabi Muhammad. Begini, kalau kita bahas sedikit tentang ketuhanan ya, kita serempet-serempet sedikit. Kalau Nabi Yesaya menyebut Tuhan atau di kitab-kitab para nabi ya menyebut bahwa Tuhan itu maha suci dan maha tinggi. Nah, kalau di Islam Tuhan itu yang bernama Allah itu maha suci atau kalau di bahasa Arab kan subhanahu dan maha tinggi wa ta'ala kan begitu. Sama artinya kan. Kalau orang buat Tuhan itu maha suci dan maha tinggi, orang Islam menyebutnya subhanahu wa ta'ala kan begitu. Jadi sama, Tuhannya sama, pencipta langit dan bumi. Cuman emang dulu di kitab para nabi disebutkan bahwa aku telah menyatakan kehadiranku tapi soal nama aku belum menyatakannya. Nah, pas di Al-Qur'an di surat Toha ayat 13 Allah baru menyatakan namanya innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni aqimis shalah li dzikri gitu. Beribadalah kepadaku dengan mendirikan salat untuk mengingatku. Kan begitu ya. Jadi poinnya tadi innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, sedangkan dulu waktu zamannya Nabi Musa, Tuhan belum menyatakan namanya. Udah memberi sinyal keadaannya, kehadirannya, kenyataannya ada, tapi soal nama Allah Tuhan belum menyatakan namanya kan begitu ya. Nanti boleh dicek sendiri di kitab para nabi nanti. Sekarang kan udah mudah ya nyari literasi kayak gitu ya tentang kitab-kitab umpamanya ini apa termasuk di Taurat atau di Ketubim atau di mana gitu kan ada yang Keluaran, ada Genesis, Exodus gitu ya, Kejadian, Keluaran gitu ya. Nanti bisa dicari sendiri ya. Kita jangan takut seperti apa ya, nanti dituntut sama Rasulullah layaknya Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau membawa apa ya, tulisan orang Yahudi, kutipan Taurat, padahal itu bukan Taurat dan gitu. Cuman orang Yahudi yang masih sedikit apal dengan tulisan kutipan di Taurat terus dituliskan terus dibawa oleh Sayyidina Umar menemui Rasulullah bahwa ini adalah Taurat ya Rasulullah. Lantas Rasulullah tidak menyukai itu, Sayyidina Umar langsung mengucapkan kata-kata yang legendaris sampai saat ini ya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi bahkan saking tidak senangnya Rasulullah kala itu, beliau mengatakan seandainya Nabi Musa ada saat ini maka dia harus menjadi mengikuti aku gitu ya. Tapi kita jangan jangan takut ya, kita buka kitab para nabi karena di situ ada, kita juga belum lengkap imannya kalau tidak mengimani kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke para nabi begitu, yang benar-benar dari Allah ya. Kan ada juga yang bukan
datang dari Allah. Kan itu sudah disebutkan di Al-Quran bahwa kepada ahli kitab itu bahwa ada kenapa engkau sembunyikan sebagian dan sebagian engkau keluarkan. Jika itu menguntungkan engkau keluarkan, jika itu tidak menguntungkan maka engkau sembunyikan. Emang benar ada yang disembunyikan, itu kata Al-Quran, bukan kata Babeh. Cukup ya, jadi jelas ya, diharamkannya babi itu karena emang udah dari dulu-dulunya, dari zaman Nabi Yesaya itu udah Tuhan udah mengultimatum bahwa babi itu ya haram. Babi itu dan binatang-binatang yang menjijikkan itu tidak boleh dikonsumsi karena Tuhan akan marah dengan membawa api dan kereta layaknya seperti puting beliung dengan kemurkaannya. Ngeri ya, ngeri sekali ya. Jadi kalau ada yang ngeledekin, wih daging babi daging yang terenak di dunia lah gitu. Hati-hati kalau ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada yang nyinyir-nyinyir soal muja-muja soal babi, udah kasih tahu aja. Coba kamu baca Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Udah, itu aja, nggak usah banyak omong ya. Tapi akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.